DB2, ya, customer ID, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Mudah banget ya. Jadi dengan sedikit script, hanya tinggal beberapa line of code aja, kita udah bisa nampilkan ya database dari DB2 400 ya, ditampilkan dengan PHP ya. Lalu apakah hanya ini saja kelebihan PHP? Tidak ya. Atas kerjasama Zen dengan IBM yang sangat erat ya, dia ada API lain ya, di mana PHP bisa mengakses resources yang ada di IBM I ya, seperti system value, data area, CL call, program call ya, connection management. Lalu yang juga nggak kalah menarik di sini, kita bisa mengakses yang namanya spool file ya. Saya udah bikin sampel-sampel ya, mudah banget ya. Misalnya contohnya yang pertama, kita ambil system value ya. Kalau di IBM I kan ada system value ya, kita bisa display system value ya, seperti yang di sini, dengan special ya. Nah di dalam sini ya. Nah ini kita mau apa ya, misalnya Q model ya, misalnya Q model di sini saya pakai 520 ya. Lalu apapun yang ada di situ ya, kasih file ya, apapun yang ada di sini ya, dengan system value. Nah kita bisa panggil dengan API tadi ya. Saya akan pakai i5 get system value. Saya udah bikin sampel demonya juga di sini, system value ya. Nah di sini filenya, nah, display system value ya. Nah di sini kita connect. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya akan menggunakan i5 get system value. Saya masukkan Q model, lalu di situ ada Q date. Ya, saya tinggal bikin aja, saya bikin connection di sini ya, tipe IBM I yang dipergunakan adalah tanggal hari ini adalah, nah di sini saya tambahkan. Oke, ya, dan keluarkan Q model dan Q date. Kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nama filenya M8 i5 sysfile ya. Oke, kita lihat demo M8 i5 sysfile. Ya, di sini saya sudah ada. Nah, tipe IBM I yang dipergunakan adalah 520. Tanggal hari ini adalah ya, ini tadi ya, tanggal 10 ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, kita coba. Nah, selain itu ada juga yang saya udah bikin, misalnya dengan spool file ya. Gimana caranya PHP bisa menampilkan spool file. Di sini saya juga udah ada sampelnya. Saya udah banyak bikin demo di sini. Ada spool input ya. Jadi programnya mudah sekali dari HTML di sini. Ini saya mau tinggal masuk, saya mau tampilkan ya spool usernya ya. Spool file yang ada di user ini ya. Lalu kita tampilkan resultnya di situ ya, saya udah bikin ya. Lalu detail dari spool file itu isinya apa aja. Nah ini file PHP-nya saya udah bikin. Contohnya ya, kita panggil spool input.php. Nah, misalnya user saya tadi user 0008. Nah di situ ya, user 0008 ya. Ya, jadi formatnya sama seperti spool di IBM I ya. Jadi teman-teman yang biasa membuat report ya segala macam di spool, sekarang PHP punya fungsi untuk bisa menampilkan data tadi ya, di web dengan PHP ya. Mudah sekali. Oke, lalu selanjutnya ada fitur API yang nggak kalah menarik ya, di mana kita akan coba PHP ya menjalankan ya program call ya, di mana kita misalnya sudah ada program yang kita bangun di RPG atau CL ya, atau COBOL ya, kita bisa tampilkan di sini ya. Saya udah punya. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam Zen server sudah ada sampel program ya, namanya common program ya, common program ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini tadi common program ya, menggunakan RPG ya. Jadi file source-nya kira-kira seperti ini nih. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit. Nah kira-kira seperti ini ya. Ya, cuma tinggal menampilkan. Kalau kita masukkan 1, dia tampilnya IBM. Kalau dia inputnya 2, dia akan keluarnya Zen. Kalau yang lain-lain dia akan masukkan wrong code ya. Nah itu kita udah bikin ya. Ya saya akan coba tampilkan source-nya. Itu kira-kira seperti ini ya.
saya udah punya source-nya kira-kira seperti ini, ya. Dia akan ada API yang namanya program prepare, ya. Lalu dia akan memanggil Zen server common PGM, ya, common program, ya. Lalu ada program call, ya, parameter in, parameter out-nya, ya. Nah, lalu kita tampilkan. Nah, ini kita coba, ya. Di sini script-nya kita bisa lihat ada program call, ya. Nah, ingat ya tadi source-nya kalau kita masukkan 1, dia akan keluar IBM. Kalau kita masukkan 2, ya, keluar Tanzen, ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita masukkan 1, nah, adalah IBM, ya, keluarnya. Ya, kalau kita masukkan yang lain, long code keluarnya. Oke, long code, ya. Seperti itu, ya. Oke. Oke, ya. Selanjutnya kita ada API ketiga, ya, untuk gimana PHP bisa, ya, mengintegrasikan program yang pernah Anda buat di RPG atau COBOL atau CL yang Anda misalnya nggak punya source RPG-nya, ya, atau gimana, ya. Kita bisa lihat di sini ada API yang namanya API ketiga. Yang pertama tadi i5, yang kedua DB2, ya. Lalu yang ketiga adalah 50-50 bridge, ya. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini, ya, di mana PHP bisa mengakses 5250 data stream, ya. Jadi Anda bisa buat front end yang menarik, ya, untuk aplikasi green screen Anda, ya. Di sini cara kerjanya kira-kira seperti ini, ya, dari program 5250, ya. Dia ada API-nya, ya. Lalu kita tampilkan di PHP, ya. Nah, saya akan coba contohkan aja karena waktunya nggak banyak. Ya, saya akan coba contohkan di sini udah ada sampel, ya. Contoh paling simpel adalah kita menggunakan emulator untuk 5250, ya. Namun kita nggak pakai, ya, program emulator, ya, tapi melalui web dari PHP. Nah, ini contohnya, ya. Saya udah punya, ya. Dan 50-50 emulator, ya. Kita masukkan username password yang sama. Kita klik login. Kita tunggu. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya, ya. Jadi kita melakukan emulator, ya. Nah, ini contohnya saya perbesar nih filenya. Nah, oke, kita bisa jalankan apa aja tadi tuh, WRK, ACT, JOB, ya. Nah, kita bisa lihat. Ternyata kita mengemulate stream 5250, ya. Hanya menggunakan PHP di sini, ya. Lalu Go, Zen, SVR, JS menu, apapun yang Anda bisa panggil di sini, ya. Nah, seperti itu, ya. WRK atau DSP atau WRK sysfile, ya, apapun, ya. WRK sysfile, ya, atau apapun, ya. Active jobs, ya, Anda bisa panggil di sana, ya, seperti ini, ya. Jadi misalnya di sini Zen sudah punya sampel, ya. Di sini ada berikutnya, ada demo berikutnya, ya, di mana misalnya kita sudah punya program, ya. Nah, contoh programnya seperti ini misalnya, ya, saya sudah punya program. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi di sini Zen membuat sampel program, misalnya contohnya kita punya file program yang namanya user maintenance, ya. Lalu gimana dengan 50-50 bridge, ya. Kita bisa menggunakan API tadi, ya. Nah, program itu tadi akan kita modernisasi, ya. Nah, seperti ini, ya, user maintenance demo program dari program yang tadi saya punya, ya. Atau juga otomatis kalau udah bisa ditampilkan di sini, ya, kita bisa percantik tampilannya, ya. Dengan itu saja kira-kira demo yang bisa saya contohkan, ya. Untuk selanjutnya saya sarankan teman-teman untuk mencoba, ya, seberapa mudahnya, ya. Kita akan melakukan beberapa aktivitas nantinya, ya. Kalau Anda tertarik silahkan email ke saya di rama@lineup.com.sg, Skype saya di Yurindra, Gtalk di rama@lineup.com.sg, ya. Kita juga ada Facebook group yang namanya PHP Indonesia, ada Twitter, ya, atau buka juga ke www.enterprisephpcenter.com. Terima kasih sudah mendengarkan demo hari ini. Selamat mencoba. Hey, happy PHP.
Bye bye.